Ramadan, roknya pertamanya adalah rok rahmah, mimnya adalah tengah-tengah maghfirah, dotnya adalah dhaminullah. Sama Ramadan dengan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqum minan niran. Bulan suci Ramadan ini hanya sebagai figura, sebagai gambang atau sebagai merupakan suatu bayangan dalam kehidupan secara keseluruhan kita. Rabbi wahai Rabbku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang baik dan keluarkanlah aku ke tempat keluar yang baik, dan masukkanlah aku ke tempat masuk yang baik, dan jadikanlah aku sebagai manusia punya kekuatan untuk menolong. Ini adalah merupakan doa kita semuanya sejak dari dalam perut ibu kita semuanya. Kita sudah dikeluarkan oleh Allah, sudah dikeluarkan dari perut ibu kita, disangui iman yang pertama kali. Iman ini harus kita pertanggungjawabkan ketika kita mati meninggalkan dunia. Makanya diingat-ingatkan oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati tidak dalam keadaan beriman. Untuk supaya kita beriman tentunya banyak kiat-kiat yang harus kita kerjakan. Terutama kita selalu eling lan waspada apa-apa yang kita baik kita ucapkan, kita perbuat ataupun lain sebagainya. Kita ini adalah yang penting sudah dimasukkan Allah ke dalam tempat masuk yang baik, yaitu ke dunianya Allah, surganya Allah di dunia ini. Tidak ada yang lebih enak lagi daripada dunia, katanya dunia Indonesia, surga dunia, apa-apanya ada. Tinggal lagi kita kalau sudah di dunia ini bagaimana caranya mengisinya dan selanjutnya. Para jamaah rahimakumullah, kita dimasukkan oleh Allah dalam cara baik dan akan keluar pula cara baik-baik. Maka Allah begitu memasukkan kita dalam dunia cara baik ini. Pernah dalam kehidupan kita, apapun yang kita perbuat, entah itu jelek maupun jahat, itu tidak diperhitungkan oleh Allah. Itulah namanya zaman fitri ataupun suci. Ketika kita cengar dari perut ibu kita sampai kita dewasa, itu tidak diperhitungkan oleh Allah apapun yang kita perbuat. Lalu tanda tanya, apa gunanya kami ngajar-ngajar anak solat sedini mungkin dan puasa sedini mungkin? Iya, itu untuk dia sendiri, biar kalau dapat taklif, hukum taklif atau pembebanan datang kedewasaannya, dia wajib untuk mengerjakan perintah dan larangan Allah. Dia tidak akan meleng, dia sudah enjoy. Allah bisa karena biasa, lancar kaji karena diulang. Itulah peribahasanya orang Padang. Kalau tidak dari kecil dibiasakan, kalau menunggu telah besar, telah tua, ya kita membayangkan diri kita. Kalau bapak kita dulu enggak membiasakan kita, tentunya kita rasakan akibatnya. Banyak contoh-contoh itu semua. Bahwasanya umur kita adalah dibagi tiga. Masa remaja, masa kita masa paling yang menikmati sekali. Masa yang kemana-mana saja enak, tidak pernah mikirkan belanja. Pokoknya nyadong sama orang tua. Orang tua punya duit, enggak punya duit, pokoknya harus ono. Nek ora ono marah-marah, poso ora. Inilah kita masa-masa remaja. Setelah itu atau masa sebelum berumah tangga. Selanjutnya di tengah-tengah adalah masa kita sudah mulai masa produktivitas, masa kita berumah tangga. Sudah mulai banyak yang ditoleh-toleh, banyak yang dilirik-lirik karena ingin memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kadang-kadang halal haram kadang-kadang tidak diperdulikan karena tuntutan daripada anak istri dan lain sebagainya, sehingga hidup kita sudah mulai menuai dosa dan dosa dan dosa. Maka di tengah-tengah wa awsatuhu maghfirah, tengah-tengah bulan suci Ramadan, ada tengah-tengah daripada umur kita secara keseluruhannya, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Jangan nunggu kalau sudah tua, banyak-banyak beristighfar, taubat segala macamnya, apalagi kalau sudah menginjak kepada yang sepertiga terakhir. Sekarang ini kalau orang sudah waktu asar, umurnya sudah mampu lemah, sudah melirik-lirik makam,
Sama dengan sekarang ini umur Ramadan sudah tinggal 5-6 hari, 5 hari kalau enggak 4 hari lagi. Kalau besok 29 tinggal 4 hari, kalau ini 30 5 hari. Ini kita sudah mengap-mengap, sudah lemas, letih, lesu. Itulah umpamanya kita kalau sudah tua kayak saya ini, sudah mengap-mengap, mati. Kalau masih celalatan, na'udzubillah. Makanya kalau orang-orang pada bulan suci Ramadan di 4-5 hari terakhir ini sudah mengap-mengap mikirkan dunia, mau mudik, mau makan apa, mau nyembelih apa dan apa, terlena, bahkan tidak puasa lagi. Ini bakalan matinya puasanya su'ul khotimah, sama dengan matinya kalau dalam umur kita secara keseluruhannya sudah tua mikirin dunia, orang rampung-rampung, mati konyol, mati su'ul khotimah. Na'udzubillahi min zalik, na'udzubillah. Para jamaah rahimakumullah, kalau kita diingatkan oleh Allah, maka orang-orang harus menghargai waktu sebaik-baiknya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu ila akhir ayat. Bahwasanya waktu adalah Allah berfirman di sini demi waktu asar. Dan juga Allah berfirman wasubhi izat aspara wasubhi izat tanafas. Hanya 2 waktu inilah Allah bersumpah, demi waktu asar dan demi waktu subuh. Mengapa Allah bersumpah pada demi waktu ini? Kerana 2 waktu ini sangat berbahaya dalam kehidupan seseorang. Inilah tonggak-tonggak sejarah dalam kehidupan manusia, adalah pagi dan sore. Kamu berangkat dari pagi subuh menjelang asar, itu pun akan masuk malam. Malam akan masuk pagi. Di situ ada malaikat-malaikat yang menguntit kita, bekerja dengan kita, mengawas kita. Semua apa yang kita perbuat siang dan malam itu akan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka adalah aplusan. Mereka berganti pada waktu asar dan pada waktu subuh atau fajar. Oleh karena waktu fajar ada waktu asar adalah waktu sudah sangat genting, waktu yang sudah sangat mengerikan, maka pantaslah untuk orang-orang sudah tua atau di sekarang ini Ramadan ini banyak-banyak berzikir, tahmid dan tahlil, eling dumateng Gusti Allah, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak istighfar. Wasabbih wa idbarun nujum, bertasbihlah kamu ketika matahari sudah mulai muncul. Wasabbih bihamdihi qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurub, bertasbihlah banyak-banyak setelah tenggelam matahari ataupun setelah solat 5 waktu. Itulah yang disuruh oleh Allah. Ahabbul kalam iksiru ala zikrillah azza wa jalla, perbanyaklah kamu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul kalam ilallah, sesenang-senang oleh Allah ataupun sangat disukai oleh Allah, arbaun artinya ada 4 kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala anja an kulli sayyi'atin, dan tidak akan ada selamat kamu daripada kejahatan-kejahatan, an zikrillah, daripada orang yang ingat pada Allah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub, maka perhatilah banyak-banyak zikir pada Allah, sungguhnya itu membuat hati kita tenang. Nek lali ya masih bagus lumayan. Maka peribahasa Jawa, bejo-bejo ni wong lali nanging lebih bejo wong eling lan waspada. Lali itu bagus, lupa itu baik, tidak dituntut oleh Allah. Kalau lupa betul-betul nek ngelali, tapi itu lebih bagus orang eling lan waspada, ingat dan terus hati-hati. Setiap langkah diperhitungkan, ucapan diperhitungkan, mata kita, telinga kita, tangan kita dan lain sebagainya, karena kita akan menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir kita ini atau akhir puasa, yaitu bulan suci atau bulan fitri masuk ke Syawal. Kita dikeluarkan oleh Allah dari kesucian bulan Ramadan, memasuki bulan Syawal kita dalam keadaan suci ke tempat yang baik, dan selanjutnya bisa melewati bulan Syawal dengan kebersihan juga, memasuki bulan Zulqa'dah, dan selanjutnya masuk bulan suci Ramadan kembali. Itulah nanti kalau awal-awal ataupun kita tiba-tiba dipanggil Allah, mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khatimah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, koreksilah dirimu sendiri, hitung-hitunglah apa-apa yang telah kita perbuat
Ya, jadi enggak usah minta dihitung orang lain ataupun malaikat. Kita sudah bisa menghitung